Tingginya angka kematian ibu dan bayi pada awal abad ke-19 memunculkan ide pengadaan bidan di negeri jajahan. Kala itu, bidan Eropa masih sangat terbatas. Pelayanan kebidanan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa yang ada di kota besar. Alhasil, dukun beranak pun jadi andalan dalam membantu persalinan orang pribumi dan Indo. Bahkan terkadang perempuan kulit putih di pelosok pun menggunakan jasa mereka. Praktek tersebut amat tidak disukai oleh ahli medis Eropa. Mereka menganggap dukun bayi tidak higienis dan kurang pengetahuan. Mereka juga berpendapat ketidaktahuan dan kenekatan dalam menangani kasus kelahiran yang sulit jadi biang kerok kematian ibu dan anak. Untuk itulah para dokter Eropa memperkenalkan profesi bidan ke negeri jajahan. Tujuannya adalah untuk menggusur eksistensi dukun dan menekan angka kematian ibu dan anak. Dinas Layanan Medis Sipil pada tahun 1809 mengeluarkan aturan dokter-dokter di kota Eropa seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang ditugaskan melatih perempuan pribumi dan Eropa menjadi bidan. Tugas serupa juga dibebankan para bidan-bidan Eropa mulai tahun 1817. Di tahun yang sama, Direktur Agriculture, Seni dan Ilmu Pengetahuan C.G.C. Rainworth meminta ahli kandungan yang berdinas di kota untuk mengajari dan mengawasi bidan ketika menangani kasus kelahiran sulit demi mencegah kematian ibu. Sayangnya, kata Elizabeth Hesseling dalam bukunya Healer on the Colonial Market, rencana ini dijalankan tapi tidak sesuai dengan harapan. Pada tahun 1825, sekolah bidan didirikan di Batavia, namun sepi peminat. Sekolah bidan pun mengalami buka tutup selama beberapa dekade. Getolnya upaya Belanda menghadirkan praktik kebidanan di negeri jajahan berbenturan dengan antusiasme penduduk pribumi yang amat minim. Pada tahun 1836, pemerintah hendak mengisi posisi bidan di tingkat kota yang kosong dengan kembali membicarakan ide pelatihan bidan pribumi. Menurut Kepala Layanan Medis E.A. Fritz, mengajarkan perempuan pribumi untuk memenuhi kebutuhan bidan hingga keluar Jawa harusnya tidak sulit. 2 tahun kemudian, beberapa perempuan pribumi berhasil diopeak-opeak untuk masuk sekolah bidan setelah diiming-imingi pekerjaan, sekolah gratis, bahkan mendapatkan biaya hidup. Namun tak lama setelah program ini berjalan, Fritz lengser. Kemudian ia digantikan oleh P.J. Godefroy. Menurut Godefroy, rencana pendidikan bidan punya 3 kendala, yakni kendala anggaran, sulitnya mencari murid perempuan, dan ketidakpastian ibu hamil menggunakan jasa bidan. Pada tahun 1850, pendidikan bidan bagi perempuan pribumi kembali dibuka di Batavia oleh Dr. W. Bosch. Dr. H.B. Van Buren yang menulis laporan pada tahun 1897 hingga 1898 menyebut, pelatihan yang diberikan cukup bagus. Dalam laporannya, Van Buren menulis ada 20 gadis pribumi yang menjalani pelatihan kurang lebih selama 2 tahun. Pengajaran yang diberikan di tahun pertama seputar membaca, menulis, dan aritmatika. Ilmu kebidanan baru diajarkan pada tahun kedua. Sayangnya setelah 2 tahun, sekolah ini ditutup karena kurang peminat. Meski sepi peminat, bidan-bidan yang sudah lulus pelatihan bekerja dengan baik. Selama 6 bulan, Van Buren mendampingi 2 bidan pribumi yang membantu persalinan di kota Kediri. Hasilnya cukup bagus dan cukup memuaskan. Per Mei hingga Juli 1898, ada 100 perempuan pribumi, 14 orang Tionghoa, dan 3 orang Eropa yang proses kelahirannya dibantu oleh bidan pribumi. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 1885. Dalam setahun hanya sekira 25 ibu hamil yang mempercayakan persalinannya kepada bidan pribumi. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.